Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dari kelas Pendidikan Matematika 2022A. Saya Silvi Dwi Anggrani dengan NIM 220301740001. Dan saya Elsa Putri Indriani dengan NIM 220301740005. Di sini kami akan memaparkan terkait proyek tugas akhir kami di mata kuliah pemrograman visual terkait game matematika yang berjudul Math Dungeon Trigonometry and Derivative Adventure. Di sini kami menggunakan materi turunan dan juga trigonometri. Untuk sasarannya sendiri itu kita kelas 11 SMA. Nah, kan tadi udah dijelaskan tentang materinya. Untuk alur ceritanya dari game ini itu ada kerajaan namanya kerajaan Numeria. Nah, ini tuh kerajaannya tidak seimbang. Ada monster-monster yang mengancam kehidupan warga dari Numeria. Nah, terus ada main karakternya yaitu namanya Kirito. Jadi dia di sini itu sebagai pahlawan yang akan menjalankan misi dan juga menyelesaikan dan memecahkan teka-teki matematika yang udah kami siapkan. Nah, jadi nanti itu Kirito ini harus berinteraksi dengan warga sekitar sebagai latihan untuk teka-teki matematikanya sendiri. Nah, untuk melawan monsternya nanti itu Kirito akan melewati beberapa tempat, di antaranya itu hutan Fibonacci, terus Geometry Ruins, ada juga Ghost Jordan Cave, sama Demon Castle. Nah, setiap ketemu sama monsternya nanti kita akan langsung ngasih teka-teki matematikanya. Nah, setiap tempatnya itu kita punya tingkatan soalnya sendiri-sendiri. Jadi dari tempat satu ke tempat lain itu pertama nanti mungkin di hutan Fibonacci-nya itu tentang pemahaman. Nanti makin ke belakang itu akan makin sulit. Jadi langsung di aplikasi ada soal cerita, nanti disuruh mengaplikasikannya. Nah, untuk jika kalah melawan monster itu nanti akan HP-nya itu akan berkurang. Tapi kalau menang nanti HP-nya akan bertambah. Tapi beda lagi nanti di Demon Castle itu kalau kalah dia langsung game over seperti itu. Nah, untuk demonstrasinya sendiri akan langsung dipaparkan oleh rekan saya Elsa. Baik, di sini saya akan mendemonstrasikan terkait game matematika yang kelompok kami buat. Di sini kami menggunakan RPG Maker MV sebagai game engine kami. Untuk pertama ini adalah titel untuk home utama dari game ini. Itu ada judulnya Math Dungeon Trigonometry and Derivative Adventure. Lalu kita coba new game. Nah, di awal ini akan ada narasi terkait bagaimana sebagai intro dari gamenya. Ada selamat datang di kerajaan Numeria. Jadi kerajaannya namanya Numeria. Lalu selanjutnya namanya Kirito. Main karakter kami namanya Kirito. Di sini dia terlahir sebagai pahlawan yang akan membunuh atau memusnahkan monster-monster yang ada di kerajaan Numeria. Dan dia tinggal di desa integral. Nah, selanjutnya tugas dari Kirito sendiri sebagai pahlawan yaitu tadi membasmi semua monster yang ada di wilayah kerajaan Numeria. Lalu ada notis yaitu pertarungan melawan monster hanya dapat dilakukan dengan menjawab pertanyaan matematika. Jika dapat menjawab benar, maka kamu akan mendapat hadiah. Jika kamu kalah, maka nyawamu akan menjadi taruhannya. Lalu sebagai latihan, sebelum menghadapi monster, itu Kirito dapat berinteraksi dengan masyarakat sekitar, dan masyarakat sekitar akan memberikan teka-teki matematika. Oke, petualangan Kirito akan dimulai. Jadi ini desa ini namanya desa integral. Jadi di sini terdapat beberapa warga, biasa disebut villager atau NPC. Nah, di sini NPC-nya kita dapat berinteraksi. Misal kita akan berinteraksi dengan ini. Hai Kirito, aku memiliki sedikit masalah. Apa itu paman? Nah, di sini akan langsung muncul mengenai
persoalan matematika, teka-teki matematikanya. Jika aku memiliki 8 kali sin 30 buah mangga, lalu kuberikan kepada sepupuku sebanyak dalam kurung cos 0 ditambah sin 90 mangga, maka berapa mangga yang sekarang kumiliki? Nah, ini berarti kan jawabannya 2. Kita akan klik 2. Nah, lalu paman ini memuji Kirito karena jawabannya benar. Nah, ini Kirito tadi bisa kita lihat bahwa Kirito mendapatkan koin, hadiah koin dari paman tersebut. Jadi tadi awalnya itu startnya 0, sekarang menjadi 10, seperti itu. Ya, mungkin kita akan berinteraksi dengan kakek-kakek yang ada di bawah sini. Nah, apa itu kek? Nah, ini langsung ada muncul soal yang ada di pop up ini. Faris memiliki pai susu sebanyak 20 kali tan 45 derajat. Ia berencana akan membagikan pai susu tersebut kepada 10 kali sin 30 derajat temannya. Berapa banyak pai susu yang dapat didapatkan oleh masing-masing teman Faris? Berarti ini mungkin kita akan jawab 4 pai susu. Nah, 4 pai susu berarti jawaban yang benar. Lalu kakek tersebut memuji Kirito. Nah, ini Kirito akan mendapat hadiah. Nah, kita lihat Kirito akan mendapatkan apa. Jadi XP Kirito bertambah. Oke. Selanjutnya mungkin explore dari desa integral seperti ini. Kita akan menuju ke kita kepencet untuk berinteraksi dengan orang yang ada di desa integral lagi. Mungkin ya, Riza membeli gorengan di Pak Edi sebanyak 4 gorengan. Harga satu gorengannya 2 kali tan 45 derajat Rp1.000. Berapa total harga yang harus dibayar oleh Riza? 2 dikali tan 45 derajat berarti kan Rp2.000. Lalu 4 gorengan dikali Rp2.000 sehingga Rp8.000. Wah, dipuji. Nah, sekarang Kirito menjadi level 2 karena XP-nya sudah meningkat. Gitu. Oke, sekarang kita akan beralih ke tempat selanjutnya. Ini namanya hutan Sigma. Di hutan Sigma ini ada narasi, yaitu terdapat hewan dan tumbuhan, dan juga di sini terdapat harta karun jika kita beruntung menemukannya. Oke, kita mungkin akan mencari. Ini ada harta karun. Wah, kita mendapatkan 50 koin. Nah, mungkin kita akan lihat berapa koin yang sekarang kita peroleh. Nah, kita sekarang memiliki 60 koin. Tadi karena sudah membantu kakek, lalu juga mendapatkan dari harta karun. Nah, di sini juga ada koin, ada harta karun. Mungkin akan berisi koin juga. Nah, ada 50 juga. Jadi ini harta karun yang ada di hutan Sigma. Lalu kita akan menuju ke namanya hutan Fibonacci. Nah, ini ada peringatan di hutan Fibonacci terdapat banyak monster. Jadi di Fibonacci ini tersebar monsternya. Harap berhati-hati dalam setiap pergerakanmu. Oke, kita akan mulai menjelajahi hutan Fibonacci. Oke, kita sekarang dihadang oleh monster. Nah, sekarang kita akan menerima tantangan dari monster. Berapa nilai dari sin 30? Sin 30 itu setengah. Oke, kita jawab setengah. Nah, monsternya mati dan kita mendapatkan XP. Sekarang kita level 2. Kita akan mengumpulkan XP sehingga kita dapat naik tingkat menjadi level 3 dan seterusnya. Nah, sekarang kita dihadang oleh monster lagi, namanya skeleton. Nah, skeleton tanya, berapa nilai dari sin 90? Sin 90.
sin 90 berarti 1. Nah, skeletonnya mati dan kita mendapatkan XP lagi. Mungkin untuk yang saat ini jika kita bertemu dengan monster, coba kita salahkan dulu. Kita jawab salah. Cos 0 itu kan 1. Kita coba jawab 0. Apa yang terjadi? Nah, Kirito mendapat serangan dari monsternya karena tidak bisa menjawab dengan benar pertanyaan dari monster tersebut. Nah, Kirito menjadi mundur selangkah. Kalau maju lagi, Kirito akan tetap berhadapan dengan monster itu. Jadi Kirito nanti jika masih salah terus akan tetap berhadapan dengan monster itu. Kalau dia dapat menjawab dengan benar, maka dia dapat lanjut atau lolos untuk ke tujuannya. Cos 0 1. Oke, skeletonnya mati. Nah, sekarang Kirito udah level 3. Oke, kita lanjutkan perjalanan Kirito untuk ke Demon Lord. Oke, ini masih belum bertemu. Oke, kita bertemu lagi dengan monster. Kita terima tantangan. Nah, berapa nilai dari tan 45 derajat ditambah sin 90 derajat? Tan 45 derajat 1 dan sin 90 derajat itu 1, sehingga jawabannya 2. Nah, monsternya mati. Nah, kita mendapatkan XP lagi. Oke, kita ketemu lagi dengan monsternya. Tanya tan 0 derajat. Ini jawabannya 0. Oke, benar. Kirito bisa melanjutkan perjalanannya. Oke, kita dihadang slime. Nah, tan 45 derajat. Tan 45 derajat 1. Oke, kita jawab 1 sehingga slime-nya mati. Oke, Kirito bisa melanjutkan perjalanan ke tempat berikutnya. Oke, sekarang Kirito berada di Geometry Ruins. Ini ada pop-up pesan, yaitu ini adalah gerbang pertama sebelum memasuki Demon Castle. Akan ada beberapa monster yang kuat. Berhati-hatilah pahlawan. Oke. Jadi ini adalah gerbang pertama. Mungkin bisa dilihat dari ini beberapa reruntuhan patung. Nah, mungkin kita explore sebentar di sini. Nah, di sini dapat dilihat kalau ada reruntuhan yang mana ini adalah menjadi gerbang pertama menuju Demon Castle tadi. Oke, kita dihadang oleh monster. Nah, kita terima. Nah, ini ada pertanyaan. Pak Adi melakukan perjalanan menggunakan mobil dari Sidoarjo ke Surabaya. Jarak yang ditempuh Pak Adi dalam waktu T dinyatakan dalam sebuah fungsi ST sama dengan 4T kuadrat min 4T plus 10. Hitunglah nilai T untuk mendapatkan kecepatan maksimum tersebut. Mungkin kita akan jawab 5 detik. Oke, jawabannya benar, 5 detik. Nah, Dark Lord-nya mati. Sehingga sekarang Kirito menjadi level 4. Wah. Sekarang Kirito bisa masuk ke Gauss Jordan Cave. Nah, di Gauss Jordan Cave ini juga terdapat monster-monster. Dan ini kalau kita lihat ada harta karun di Gauss Jordan Cave. Oke, kita buka. Wah, lebih banyak koinnya. Ada 100. Ini kita lihat. Nah, koinnya bertambah. Sekarang Kirito memiliki 210 koin. Dan Kirito sekarang sudah mencapai level 4. Oke, kita lanjutkan perjalanan Kirito. Nah, di sini Kirito dihadang oleh monster lagi yang lebih kuat. Nah,
Dan monster ini bilang kalau monster ini tuh kepercayaan dari Demon Lord. Nah, lalu monster ini memberi pertanyaan, Amanda akan menghadiri acara ulang tahun Zuyina. Ia akan membungkus kado untuk Zuyina dengan ukuran panjang 80 kali sin 30 derajat cm dan lebar 40 kali cos 60 derajat cm. Berapa luas minimum kertas kado yang harus digunakan Amanda untuk membungkus kado tersebut? Dari perhitungannya ini jawabannya 800 cm kuadrat. Nah, jawabannya benar. Minotaurnya itu telah mati. Oke, kita mendapatkan XP. Nah, di sini kita dihadang lagi oleh monster. Nah, ini juga kepercayaan dari Demon Lord. Jadi yang ada di Gauss Jordan ini monsternya lebih kuat daripada di hutan Fibonacci. Nah, ini ada persoalan lagi. Bunyaman membeli buah-buahan di supermarket pada minggu sore. Ia membeli 2 semangka dengan masing-masing beratnya 3 kilo dan membeli jeruk 1 kilo jeruk. Jika 1 kilo semangka seharga 15 kali tan 45 derajat rupiah dan 1 kilo jeruk seharga dalam kurung 40 kali cos 60 derajat rupiah, berapa harga yang harus dibayar Bunyoman? Ini dari perhitungan jawabannya 50. Nah, benar, berarti monsternya mati. Sini Kirito mendapat SP lagi. Oke, mungkin kita akan teruskan ke sini. Oke, di sini Kirito dihadang lagi oleh Orb. Nah, ini Bu Ani mempunyai kebun bayam dengan luas kebun yang dinyatakan dalam XM kuadrat dalam sebuah fungsi PX sama dengan 2X kuadrat min 12X min 2, hitunglah nilai X untuk mendapatkan luas kebun bayam milik Bu Ani. Ini jawabannya 3 meter. Nah, Kirito sekarang sudah mencapai level 5. Nah, jadi benar ya teman-teman, di hutan Fibonacci dan cave tadi di Geometry Ruins dan Gauss Jordan Cave itu terdapat banyak monster dan ini sudah sebagian besar Kirito basmi. Nah, sekarang Kirito menuju Demon Castle. Di sini bisa kita lihat ini sedikit auranya menegangkan. Nah, ini ada, kalau kita coba sini mungkin ada efek-efek ya, seperti itu. Nah, kita akan memasuki Demon Castle-nya. Oke. Sekarang kita akan menghadapan dengan Demon Castle. Demon Lord-nya. Oke, ini. Halo anak muda, cukup kuat kau bisa sampai menerobos pertahananku. Apakah kau adalah pahlawan yang sedang dibicarakan oleh semua orang? Nah, Kirito menjawab, dia akan membunuh Demon Lord karena dia adalah pahlawan. Demon Lord ini mengajak Kirito untuk menjadi kawanannya, tapi Kirito menolak keras karena dia pahlawan dan dia harus membebaskan keluarga dari kerajaan Numeria. Oke, dan saat ini dia akan bertarung. Nah, ini Demon Lord ini memberikan pertanyaan. Pada hari Minggu, Zuyina mengadakan acara ulang tahun di rumahnya. Kue ulang tahun Zuyina terbentuk segitiga dengan panjang sisi-sisinya berturut yaitu 3 cm, 4 cm, dan 5 cm. Tentukan sin X jika sin X ini panjang sisi depan dibagi per panjang sisi miring. Jadi ini jawabannya 4/5. Oke, Kirito benar. Lalu Demon Lord-nya memberi pertanyaan lagi. Karena Kirito benar. Budian mempunyai rumah produksi baju. Produksi baju yang dihasilkan setiap harinya dapat diselesaikan dalam X jam dengan biaya per jam BX sama dengan 5X kuadrat min 2X plus 500.000 rupiah. Agar biaya minimum produksi baju tersebut dapat diselesaikan dalam jangka waktu, syarat biaya minimum yaitu B aksen turunan dari BX sama dengan 0. Ini jawabannya
2. Oke, karena Kirito sudah menjawab 2 persoalan, lalu untuk terakhir ini Kirito diberi soal lagi. Nah, ini adalah soal dari Kirito, hampir sama dengan soal sebelumnya, beda kasus, dan ini jawabannya 40.000. Nah, Demon Lord-nya bisa dikalahkan oleh Kirito karena Kirito menjawab 3 teka-teki dari Demon Lord-nya, sehingga Demon Lord-nya mati. Dan sekarang Kirito level 6. Nah, ini karena Demon Lord-nya sudah mati, sehingga kehidupan di kerajaan Numeria ini mulai kembali damai. Dan yang pasti para monsternya itu sudah musnah. Dan masyarakat di kerajaan Numeria ini sangat bahagia dan bangga kepada Kirito sebagai pahlawan yang sudah menjalankan tugasnya. Dan setelah ending tadi itu nanti gamenya akan mulai ke menu utama, yaitu nanti kita bisa new game lagi kalau kita ingin bermain game lagi, seperti itu. Kalau saat menghadapi Demon Lord tadi Kirito menjawab 1 persoalan salah, itu Kirito langsung mati dan itu permainannya akan game over gitu, dan akan mengulang dari awal. Tuh, seperti itu. Di sini saya akan menjelaskan terkait kelebihan dari game yang telah kami buat. Nah, pada game yang kami buat ini itu menekankan pada edukasi matematika. Jadi kalau pada game umumnya kan menggunakan kekuatan, terus ya udah taruh aja pokoknya. Nah, kalau yang di sini tuh pemainnya itu di sini diasah pengetahuannya, pemahamannya. Nah, terus untuk melawan monsternya itu di sini di game kami ini itu menggunakan teka-teki matematika yang udah kami buat, soal-soal matematikanya. Terus setiap tempat pada gamenya itu tingkatan teka-teki matematikanya itu berbeda-beda. Contohnya itu di hutan Fibonacci untuk tingkatan aspeknya itu masih pengetahuan, pemahaman. Nah, kalau di Geometry Ruins itu aspeknya udah masuk di aplikasi. Itu bedanya dan kelebihan dari game kami. Baik, sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.